Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Sebelum saya memasuki materi, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akil Nuario Fisa, BP 1901024002, dan teman saya Fajar Ahadi, BP 1901024002. Kami dari kelas 22 PLN, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Yang A, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Yang pertama, manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang diberikan kelebihan berupa akal untuk berfikir dan mengingat apa-apa yang ia pelajari, alami, dan lakukan. Menurut Nurcholish Majid, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mengagumkan dan penuh misteri. Dia tersusun dari perpaduan dua unsur, yaitu segenggam tanah di bumi dan ruh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tiupan roh Allah, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia. Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa manusia memang merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya diberi kelebihan dan kemuliaan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tiyyibatin wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Oleh karena itu, manusia perlu menyadari eksistensi dan tujuan penciptaan dirinya, memahami risalah hidupnya selaku pengemban amanah Allah SWT melalui arahan dan bimbingan yang berkesinambungan agar kehidupan menjadi lebih berarti. Bila kita masuk ke poin B, yaitu tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia ada 5. Yang pertama, manusia diciptakan Allah bukan secara main-main. Yang kedua, untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan. Yang ketiga, untuk mengabdi atau beribadah. Yang keempat, untuk menjadi khalifah. Dan yang kelima, untuk menjadi da'i. Baiklah, poin pertama. Manusia diciptakan Allah bukan secara main-main. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Yang kedua, untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan. Sesuai dengan firman Allah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanata 'ala asy-syamawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fajar Ahadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahadi. Saya berasal dari kelas 2 PLN, nomor BP 1901024001. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Akil. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa tujuan penciptaan manusia itu ada 5. Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah manusia diciptakan bukan secara main-main. Dan yang kedua, untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan. Dan yang ketiga, untuk mengabdi atau beribadah. Yang keempat, untuk menjadi khalifah. Dan yang kelima adalah menjadi da'i. Dan yang 1 dan 2 tadi mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia yang ketiga, yaitu untuk mengabdi dan beribadah. Ini dijelaskan dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini adalah dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan kerana Allah membutuhkan atau memerlukan manusia, tetapi Allah memerintahkan mereka beribadah kepadanya agar mereka mau tunduk dan juga supaya lebih mengenal Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya pernah mendengar kata-kata dari orang, ibaratnya seperti ikan dan air. Mungkin jika air tidak mempunyai ikan, maka itu tidak akan terjadi masalah. Tapi jika ikan tanpa air, maka ikan tidak akan bisa hidup. Dan seperti itulah kita manusia. Jika kita tanpa Allah dan tanpa pencipta, mungkin dan sudah pasti tanpa karunia beliau, rahmat dari beliau, maka kita tidak dapat hidup seperti yang saat sekarang ini. Selanjutnya, yang keempat adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak
dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan juga terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 165, yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terdapat juga dalam hadis Nabi SAW, setiap dari kamu merupakan pimpinan, dan setiap kamu akan ditanyai mengenai apa yang kamu pimpin. Hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan hadis riwayat Muslim nomor 1826. Jadi setiap manusia itu merupakan pemimpin, dan kita manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Karena kita telah diberi kelebihan oleh Allah sesuai yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Manusia ini memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dibandingkan dengan hewan ataupun tumbuhan, kita lebih memiliki akal dan pikiran. Dan itu tergantung kita yang memakainya lagi. Selanjutnya, tujuan yang kelima adalah untuk menjadi da'i. Ini terdapat dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Dan berarti kita umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dan kita umat Islam juga diamanahkan atau kita diciptakan ini dengan tujuan untuk menyuruh orang-orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, yaitu yang diperintahkan oleh Allah, dan mencegah yang mungkar. Maka kita patut berbanggalah sebagai umat Islam. Dan selanjutnya, hikmah dari penciptaan manusia. Yang pertama yaitu agar kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Karena Allah selalu memberikan perhatian dan pengawasan terhadap seluruh ciptaannya, terlebih kepada manusia dan jin. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 31 yang berbunyi, Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Artinya, kami tidak akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan jin dan manusia. Sungguhnya kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah kita lakukan, dan setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Jadi itulah hikmah kita mempelajari apa itu tujuan penciptaan manusia, agar kita dapat memahami sungguhnya kita ini diciptakan ada tujuan dan ada tanggung jawabnya, dan kita itu diperhatikan. Dan hikmah yang kedua dari penciptaan manusia adalah agar kita selalu ingat bahawa kita diciptakan bukan tanpa maksud dan tujuan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita atas apa yang kita lakukan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, Ayahsabul insanu anna yudraka sud, yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Dan sesuai yang telah saya jelaskan tadi, bahwa setiap apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawabannya.
Dan itulah hikmah dari kita mempelajari atau memahami tujuan kita diciptakan. Ini menurut Al-Quran. Mungkin sekian saja presentasi dari saya atau dari kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf. Mungkin yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.